Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wahyu Hirmawati dari kelas 12 akuntansi 2 nomor absen 24. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas sekolah, lebih tepatnya sebagai tugas ujian praktek produk kreatif dan kewirausahaan. Dan di sini saya akan mewawancarai seorang wirausahawan. Beliau adalah seorang pengusaha kerupuk yang ada di lingkungan sekitar saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mewawancarai Mas karena saya ada tugas sekolah. Jadi, saya izin meminta waktunya sebentar. Oh iya silakan. Apakah Mas bersedia untuk saya wawancarai? Ya insya Allah. Terima kasih ya Mas. Sebelumnya, boleh perkenalan dulu. Ya silakan. Nama saya Ahmad Sulistiono, desa. Panggilan saya Ahmad. Terus Umur saya 31. pekerjaan. Swasta, membuat produksi kerupuk. Oke, sekarang kita langsung saja ke pertanyaannya. Sejak kapan Mas Ahmad memulai usaha kerupuk ini? Saya memulai usaha kerupuk ini kurang lebihnya tahun 2015 yang lalu. Apakah Masnya memulai usaha kerupuk ini dari nol, membeli dari orang? Saya memulai usaha kerupuk ini, saya memulainya dengan mulai nol karena saya tidak mempunyai pengalaman di bidang perkerupukan. Awal mula usaha bisa sampai sekarang ini. Awal mulanya. Saya memulai usaha kerupuk ini alhamdulillah awal mulanya saya itu penjual kerupuk keliling, kemudian alhamdulillah saya mempunyai tekad untuk mengembangkan usaha perkerupukan. Asal mulanya itu karena saya terinspirasi dari mertua saya yang mengambil kerupuk terlalu jauh. Kemudian saya juga mengalaminya sendiri karena saya menjual kerupuk keliling. Akhirnya saya berniat untuk mengembangkan usaha perkerupukan. Alasan Mas Ahmad memilih usaha kerupuk ini? Alasan saya memilih membuat kerupuk karena saya lebih melihat potensi di perdesaan-perdesaan yang begitu antusiasnya masyarakat untuk mengkonsumsi kerupuk. Berapa modal awal yang dibutuhkan Mas Ahmad untuk mendirikan usaha tersebut? Untuk modal awal dalam membuat kerupuk saya sambil berjalan ya, karena tapi kalau mulainya dari tahap awal saya kurang lebih membutuhkan uang kurang lebih 10 jutaan. 10 juta itu buat modal beli alat-alatnya, bahan-bahannya gitu. 10 juta itu kurang lebih, yang 5 juta itu saya gunakan untuk membeli alat-alatnya, dan yang sebagian sambil berjalan untuk membeli bahan-bahannya. Dari mana Mas Ahmad itu memperoleh bahan bakunya? Dari pasar atau dari mana? Untuk bahan bakunya pada tahap awal kami alhamdulillah ada pensuplai, yaitu dari perorangan yang kebetulan saat itu dia mempunyai bahan baku yang kemudian menawarkan kepada kami untuk membuat, istilahnya itu untuk ya menawarkan bahan bakunya kepada kami. Terus alhamdulillah saya terima sampai berjalan sampai saat ini. Di samping bahan baku itu dari pasar, ada yang mensuplai. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kerupuk itu? Untuk alatnya sendiri itu yang untuk membuat kerupuk itu adalah bahan bakunya itu dari tepung tapioka dan juga ada tepung terigu untuk membuat kerupuk. Kalau alat-alatnya apa saja? Kalau alat-alatnya yang digunakan yaitu seperti pres. Alhamdulillah dulu saya memakai pres yang manual. Alhamdulillah sekarang mempunyai yang otomatis. Yang awalnya dari manual kemudian otomatis,
Kemudian alat-alatnya lain seperti oven, wajan, dan pengukus, itu alat-alatnya. Apakah jenis kerupuk yang diproduksi Mas Ahmad? Alhamdulillah untuk jenis kerupuk yang saya produksi itu jenis kerupuk kalau orang-orang menyebutnya kerupuk mawar. Kerupuk mawar. Ada yang juga yang mengatai kerupuk uyel. Dan kalau boleh tahu dalam satu hari itu bisa menghabiskan berapa kilo kerupuk dan penjualannya? Untuk penjualan kami dalam satu hari alhamdulillah menghabiskan kurang lebih ada 5 bal kerupuk. Itu untuk ukuran plastik yang besar. Kira-kira itu uangnya berapa? Kalau diuangkan ya sekitar 1 jutaan lah, kurang lebih gitu. Berapa lama usaha Mas Ahmad sampai sekarang? Kalau sampai saat sekarang berarti kurang lebih sudah mencapai 6 tahunan. Bisa dijelaskan proses pembuatannya? Untuk proses pembuatannya sendiri itu awal yang tahap pertama yaitu pengeracikan bumbu. Kemudian dibuat adonan seperti jenangan. Setelah itu kita inapkan selama 1 malam, kemudian paginya kita adoni di dalam mixer sampai adonan tersebut benar-benar kenyal. Terus kemudian kita masukkan ke dalam pres untuk dicetak. Kemudian dicetak, setelah itu kita kukus sampai matang. Setelah dikukus sampai matang, kita keringkan atau kita panaskan. Kalau pas panas matahari kita jemur dengan panas matahari. Tapi kalau pas kondisi keadaan musim hujan, terpaksa kita memakai oven, tetapi memakai oven yang tradisional. Kalau jam produksinya? Untuk jam produksi kami memulainya sejak jam 6 pagi sampai tahap penggorengan nanti sampai jam 4 sore. Terus apa perencanaan strategi bisnis yang dilakukan Mas Ahmad agar usaha tetap berkembang? Untuk perencanaan kami untuk mengembangkan produksi pabrik kerupuk kami mempunyai tujuan, yaitu dengan memperluas penjualan kami, yaitu dengan memperbanyak pelanggan kami atau pengecer di daerah-daerah tertentu. Kalau cara pemasarannya gimana? Untuk pemasaran kami saat ini yang saya lakukan yaitu dengan mensuplai penjual-penjual di daerah-daerah tertentu. Seperti kami saat ini mensuplai penjual di daerah Pucakwangi contohnya. Saya mengirimkan ke sana, kemudian untuk penjual di sana menjual keliling di daerah-daerah tersebut. Itu kalau pembuatannya sesuai orderan atau gimana? Kalau pembuatannya kami itu tidak sesuai orderan, karena kami setiap hari selalu produksi, kecuali hari tertentu. Dan kami alhamdulillah untuk dalam 1 minggu itu mengusahakan ada liburnya 1 hari. Kira-kira keuntungannya dari penjualan kerupuk tiap harinya berapa? Kalau untuk keuntungan tersendiri untuk tiap harinya ya alhamdulillah lumayan lah. Kalau diuangkan ya kita tuh tidak dikira-kira, kalau keperkiraan ya kurang lebihnya ada 300-an lah. Pernah atau tidak mengalami kerugian? Untuk kerugian itu pada tahap-tahap awal
kami sangat-sangat sering mengalami kerugian karena kami itu belajar dari tahap nol. Jadi untuk tahap pertama itu kami sering melakukan kerugian dari bahan-bahan tersebut karena dalam proses pembuatan tahap pertama itu kami sering melakukan kegagalan. Jadi kami ya sering melakukan kegagalan. Apakah ada masa sulit yang dihadapi Mas Ahmad dalam melakukan penjualan di masa pandemi seperti ini? Alhamdulillah kalau di masa pandemi ini penjualan saya kira stabil, tidak ada kendala. Apa makna meningkat? Untuk di masa pandemi ini saya kira itu ya standar, bisa dikatakan baiklah. Enggak turun, Mas? Alhamdulillah untuk penjualan tidak turun. Bagaimana cara Mas Ahmad menghadapi kenaikan bahan baku? Untuk kenaikan bahan baku kami menyiasati setiap ada peningkatan bahan baku harganya yang naik, kami itu untuk mengatasi hal tersebut kami produksinya tetap, cuman dari ukuran kerupuknya itu terus terang kami agak kurangi untuk mengantisipasi karena harga kerupuk tidak mau diturunkan, maka kami mengatasinya dengan memperkecil ukuran kerupuknya tersebut. Kalau pelayanan yang diberikan agar konsumen merasa puas dan mau membeli lagi, Untuk pelayanan yang kami berikan kepada konsumen agar tetap mengambil kerupuk pada kami, yaitu kami dengan berusaha semaksimal mungkin untuk seramah tamah kepada para konsumen kami. Di samping itu juga kami untuk berusaha terus meningkatkan kualitas produk kami agar konsumen semakin mencintai dan mengkonsumsi produk kami. Pernah atau tidak menghadapi konsumen yang membuat tidak nyaman? Untuk hal seperti itu kami merasakan ya juga sering, Mbak. Karena konsumen itu kadang ada yang kurang jujur, kemudian ada juga yang dari segi pembayaran juga ada yang suka bertele-tele, sulit dalam keuangannya itu, Mbak. Kendala seperti itu. Gimana cara menghadapinya? Untuk menghadapi hal seperti itu kami dengan lapang dada untuk bersabar, kemudian untuk mengikhlaskan lah. Kadang ada konsumen yang pembayarannya bertele-tele, kami selalu berusaha untuk lapang dada, Mbak. Harapan untuk usahanya ke depan? Harapan saya untuk kedepannya dalam usaha kerupuk ini kami mempunyai harapan semoga usaha yang kami dirikan ini bisa terus berjalan lancar, terus berkembang agar bisa mensejahterakan khususnya keluarga kami dan masyarakat sekitar. Mungkin Mas Ahmad bisa memberikan motivasi bagi kaum muda untuk menumbuhkan semangat dalam berwirausaha. Pesan kami kepada generasi muda untuk tetap semangat dalam melakukan usaha khususnya di perbisnisan atau produksi, agar tetap semangat untuk memulai, untuk mencoba berkarya agar kedepannya mempunyai bisnis atau usaha sendiri, agar tidak menggantungkan kehidupan kepada orang lain. Terima kasih Mas atas waktunya. Wawancara yang saya lakukan dengan pemilik usaha kerupuk tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha kerupuk yang dimiliki oleh Mas Ahmad Sulistiono berdiri sejak tahun 2015. Jadi beliau sudah
merintis usaha tersebut selama kurang lebih 6 tahun. Sebelumnya, beliau hanya seorang pedagang kerupuk keliling. Kemudian beliau mempunyai tekad dan niat untuk mengembangkan usahanya dengan cara memproduksi sendiri kerupuk tersebut. Alasan beliau lebih memilih usaha kerupuk tersebut adalah karena beliau lebih melihat potensi di pedesaan-pedesaan yang begitu antusiasnya masyarakat untuk mengkonsumsi kerupuk. Untuk jenis kerupuk yang diproduksi oleh Mas Ahmad Sulistiono adalah jenis kerupuk, kalau orang-orang menyebutnya itu kerupuk mawar atau kerupuk uyel. Awal pembuatan kerupuk, Mas Ahmad sering mengalami kerugian. Faktor penyebab kerugian tersebut adalah karena beliau masih belum mempunyai pengalaman apapun dalam proses produksi kerupuk, dan beliau masih belajar dari tahap nol. Jadi, untuk tahap pertamanya beliau sering mengalami kerugian. Kerugian tersebut adalah kerugian dari bahan-bahannya. Sering mengalami kegagalan dalam pembuatan resepnya. Sambil berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang sudah mempunyai pelanggan yang banyak. Telah berhasil membuat resepnya dan telah berhasil menciptakan kualitas rasanya. Modal awal yang dibutuhkan oleh Mas Ahmad adalah sekitar 10 jutaan. Uang 10 juta tersebut, yang 5 juta digunakan untuk pembelian alat-alat, dan yang 5 juta lagi dibelikan sambil berjalannya waktu dibelikan bahan-bahan untuk pembuatan kerupuk tersebut. Dalam satu hari bisa menjual 5 kerupuk untuk ukuran plastik yang besar. Jadi omset penjualan seharinya adalah sekitar 1 juta rupiah. Keuntungan yang diperoleh oleh Mas Ahmad Sulistiono dalam sehari adalah sekitar 300 ribuan. Meskipun sekarang dalam masa pandemi, alhamdulillah Mas Ahmad tidak mempunyai kendala apapun dalam proses penjualannya. Proses penjualannya tetap berjalan lancar, pemasarannya tetap stabil, tetap standar seperti biasanya. Sekian video hasil wawancara dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.